Lu ngomong ciptakan kedamaian, ciptakan ketertiban, lah ngomong kosong. Kalian yang mulai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ada pernyataan dari Brigadir Manguni ya. Nih pesan dari Brigade Manguni Indonesia, dari Brigade Manguni Indonesia ya. Nanti pesannya kita dengar di sini. Tanggapan gue, kalau gue nih ya, tangkap provokator Manguni baru bisa damai. Iyalah, provokatornya itu ditangkap, ketegasan itu ada gitu. Siapa yang robek bendera Palestina, siapa yang mukuli, siapa yang memprovokasi sih. Kalau gue, Marco Karundeng sama Michael itu, sama Andi Rompas itu ngomong pro Israel ya, itu 3 orang itu ya harus tegas lah. Ya kita juga pengen damai kok, kita pengen damai, tapi kita nggak takut perang kan gitu. Kita yang pengen damai, jangan ini udah begini terus mau playing victim gitu, seolah-olah korban. Jangan dong. Mereka minta ciptakan kedamaian, tapi mereka nyerang dulu. Kan tai, iya. Mereka minta damai, tapi mereka nyerang. Udah persis kayak Zionis Israel ya. Udah persis kayak Zionis. Mereka kalau digas, seolah-olah jadi korban. Gimana menurut kalian? Nanti kita baca komentar netizen ya. Ya, kalian mau minta damai, ayo damai. Pengen kita damai. Siapa yang nggak mau hidup damai, sayang? Kita mau ikut hidup damai juga. Nah, kalian ngomong mau pengen damai, tapi kalian nyerang. Nah, itu gimana? Nah, kalau memang itu oknum Manguni, ya Manguni yang lain, coba tunjukin ketegasan. Nih, kita lihat pernyataannya mereka nih. Sama-sama kita lihat. Saya Walian Wanko, Brigade Manguni Indonesia. Renata Tikonu bersama seluruh Dewan Walian menghimbau kepada segenap jajaran Brigade Manguni Indonesia, Dewan Pimpinan Tunas, Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah, Balak dan Wanua, serta seluruh anggota Brigade Manguni Indonesia dimanapun berada, menyerukan agar kita jangan terpancing. Bentar dulu, kita jangan terpancing. Halo sayang, kalian yang mulai dulu sayang. Kita jangan terpancing. Gimana ya? Kita jangan terpancing. Ini nih, kalimat apa nih? Bingung gue. Kalian yang mulai sayang. Sekarang kalian bilang jangan terpancing. Waduh, ya. Dan terprovokasi.
Kita jangan terpancing dan terprovokasi katanya guys. Kan lu yang mulai sayang. Ya, oknum kalian yang mulai bawa sajam. Kalian bawa sajam di aksi. Ada videonya tuh. Masih ada di gue. Kalian injak-injak kepala orang. Sekarang kalian bilang jangan terprovokasi. Halo. Halo. Ayolah. Insiden yang terjadi di Bitung. Brigade Mangunai Indonesia harus tetap menjaga ketertiban bersama. Menjaga ketertiban. Yang kemarin, astagfirullahaladzim, gue istighfar sampai beneran istighfar gue nggak tahu lagi ya. Menjaga ketertiban, tapi kalian yang bawa sajam. Kalian bawa sajam sayang. Kalian bawa parang. Allah. Tetap menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian. Ini masuk di akal nggak sih? Masalah yang terjadi di kota Bitung, kita percayakan kepada aparat kepolisian. Oh iya, karena aparat kepolisian, wow, Masya Allah sama kalian ya. Iya. Dan tetap menjaga keamanan. Aduh, ya Allah. Di lingkungan kita masing-masing. Iya. Jangan ada kumpulan massa. Iya, jangan. Bahaya lu. Lu kelihatan ada masa lu di daerah lain. Bahaya kalian. Banyak yang nyari kalian. Tetap satu komando. Bersama dengan Dewan Pimpinan Tonas. Satu komando. Komandoin dah. Ya, jangan gini loh. Kalau udah begini terus mau playing victim, janganlah. Kami rakyat Indonesia ini udah nggak apa ya, kalimat-kalimat begini nih buat gue nih, ini gimana ya? Mereka ngomong ciptakan perdamaian, ciptakan kedamaian, ketertiban. Lo kalian yang mulai sayang, kalian yang mulai, kalian bawa bendera Israel. Kalau memang itu oknum, kalian yang tegas dong. Serahkan oknum-oknum kalian itu ke kepolisian. Jangan kita serahkan kepada kepolisian karena memang gimana gitu ya. Umat Islam, rapatkan barisan. Brigade Manguni Indonesia. BMI tetap memiliki komitmen menjaga keutuhan bangsa dalam semangat persatuan NKRI. Kalau semangat persatuan, kemarin oknum-oknum lo itu serahin ke polisi. Ingat, dalam waktu dekat umat Kristen akan merayakan Natal Yesus Kristus. Nah ini nggak asik gue. Jadi seolah-olah umat Islam akan nyerang Kristen gitu. Enggak woi. Musuh kita bukan Kristen. Musuh kita Manguni. Musuh kita bukan Kristen. Tenang Kristen. Aman. Umat Islam Indonesia tahu siapa musuhnya. Islam haram memusuhi yang tidak memerangi mereka. Kami nggak musuhin Kristen. Jangan wah seolah-olah nanti Islam balasnya di Natal. Mainan basi. Kagak. Selama ini Natal aman-aman aja. Manguni yang jadi perkara. Sekali lagi, ciptakan kedamaian dan jaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Yayat Usanti. Udah. Lu ngomong ciptakan kedamaian, ciptakan ketertiban, lah ngomong kosong. Kalian yang mulai. Kalau mau ciptakan kedamaian, ketertiban, serahkan itu oknum-oknum kalian. Jangan, kalau cuman begini. Aduh, kita lihat apa kata netizen deh. Kita ke Twitter yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter gue nih ya. Ya itu tadi kalian udah tonton. Ya ngeselin ya. Playing victim banget anjir. Berani ndak bubarkan Mas mau Mahfud seperti sampean membubarkan FPI. Wah ini keren ini. Ini sampai dilihat sama Tan gitu.
Tanmar, kita lihat ya, kita lihat komentar di sini. Lebih seru mah saingan nih. Ayo Pak Mahfud ND berani ora? Lah iya Pak Mahfud kan wakilnya Ganjar. Masa nggak berani? Orang berani soalnya orang CS lagi sama Mendagri, SKB 3 menteri. Oh iya ya. Udah nggak CS sama Mahfud, sudah jadi budak kekuasaan, bikin malu orang Madura buat kesian Pak Mahfud. Ya Pak Prof Mahfud, bubarin nih Ormas Manguni biar kagak jadi duri demokrasi, apalagi mereka total dukung Prabowo. Nah kan, Atut, yang ono penjaganya galak-galak, bisa-bisa dicopot dari menteri dan dibatali cawapresnya. Nah itu bahaya lagi tuh kalau begitu. Pantas saja kalau capresnya mematok angka 5 dalam hal penegakan hukum rezim ini. Nah itu. Ya rupanya Pak Mahfud ya mikir juga kali ya. Mau bubarin ya Pak Mahfud ya? Ya, kita baca lagi deh. Ngemeng apa kau babi? Lebih baik segera serahkan kawan-kawan kalian yang kayak anjing itu. Bubarkan Laskar Manguni. Kalian teroris bermental Zionis. Nah, lo. Bubarin ormas gini sih. Aktor yang di Jakarta tangkap juga. Iyalah. Kalau mau damai mau ini, kalian waduh. Kalian enak mau playing victim kalau udah begini. Jangan dong. Ya, tangkap provokator Manguni, bubarkan Manguni, wajib. Iyalah. Umat Islam rapatkan barisan, siaga aja. Siaga aja umat Islam. Damai nggak menggugurkan proses hukum, mestinya disikat habis tuh Manguni, mestinya. Kalau mau damai tunjukkan sikap adil gitu. Ormas Manguni telah menggunakan paham dan tingkah laku Zionis Israel yang barbar, tidak lagi tunduk dan bersikap pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Bubarkan Manguni, tegas. Ya konfliknya ini bisa, waduh. Jangan. Kalian mau minta kita diam, tegas sama Manguni. Gue nggak bakal diem kalau kalian belum tegas sama Manguni. Nggak bakal diem gue. Ya lu mau minta gue diem, kasih keadilan atau matiin gue. Simple. Bumi hanguskan ormas babi Manguni. Nah tuh. Bubarkan antek Zionis, Israel. Lebih baik bubarkan Manguni. Tangkap dulu biang rusuhnya dan bikin preskon permintaan maaf kepada seluruh masyarakat bahwa kalian Manguni melakukan kesalahan dengan membela Zionis laknat yang telah menjajah Palestina. Itu dulu. Itu baru kelihatan bahwasannya kalian memang benar-benar mau menjaga keutuhan NKRI. Kalau kalian begini, itu namanya playing victim. Kalian nyerang duluan, kalian provokasi duluan. Dia ngebacot, jaga kerukunan, jangan terprovokasi. Hidup nggak sebangke itu, plok. Itulah. Cari dan tangkap biang onarnya, bubarkan ormasnya. Baca teks. Nggak tahu gue dia baca teks atau kagak. Kalau gue jelas baca tulisan kalian. Pialaan lazim, pialaan lazim. Apa karena sebab ini Divisi Polri nggak berani menindak Ormas Manguni, pengibar bendera Zionis yang sangat jelas melanggar Permenlu nomor 3 tahun 2019 yang melarang pengibaran bendera Zionis Israel. Nah itu apa karena ini ya? Iyalah. Si paling merasa tidak bersalah. Iya. Seolah-olah mereka yang diprovokasi gitu, playing victim. Hah? Woi, kalian lupa, woi Manguni. Ada. Saran gue culik aja sih langsung brigadenya. Soalnya kan yang bayar pasti langsung ke brigadenya. Yang nyerang baru pasukannya. Nah, mungkin juga fuck around. Ternyata memang kedamaian itu cuma ada kalau Islam mayoritas. Ya, kalau ya udah begini dah. Tangkap pelaku-pelakunya, bubarkan ormasnya, barulah kata damai bisa dipertimbangkan. Ini bukan kali pertama ormas radikal Manguni bikin gara-gara, be. 3 tahun lalu nangis-nangis didatengin umat ini gagah-gagahan bawa pedang, ngajak perang. Enak aja damai. Iya, udah pernah. Udah pernah. Di Poso juga pernah terbantai mereka. Sekarang, aduh. Brigadir Tai yang mancing ente, yang provokasi ente, malah bilang jangan terpancing. Ente tuh ngundang, tamu datang layanin lah. Jangan kabur teriak-teriak dirampok. Aneh Betawi nggak pernah diajarin sama babe aneh adab tai kayak begitu. Lu. Nah, iya.
Mereka kan seolah-olah lupa gitu, mereka yang provokasi, mereka yang mulai. Aduh, bubarkan organisasi teroris. Kan yang mulai bikin provokasi pasukan lu Pak Tua, kok bilang malah jangan terpancing provokasi, seakan-akan kalian korban. Makanya, suruh anggota lu yang para pelaku persekusi itu untuk menyerahkan diri dong. Itu baru benar. Itu baru benar. Kalau memang niat minta maaf, niat mau damai, niat pengen jaga ketertiban, serahkan anggota lu yang kurang ajar tuh. Yang bawa parang, yang robek bendera Palestina, yang bawa bendera Israel, itu serahin. Kalau begini lu playing victim, mentang-mentang umat Islam udah balas, umat Islam udah bangkit, sekarang, persis Zionis kalian. Persis Zionis. Kalau dibales, ngakunya korban. Nggak tahi apa kalian kalau begini. Serahin dulu dah. Dah gitu aja, nggak usah lama-lama. Ayolah, jangan playing victim. Kita ini cinta damai. Gue juga cinta damai. Islam cinta damai. Ayo Manguni. Kalau Manguni mau damai, jangan begini cara mainnya. Serahkan itu. Kalian yang mulai provokasi. Kalian yang mulai provokasi. Berat kali kalian mengeluarkan kata maaf. Berat kali kalian mengakui salah dan minta maaf. Ini kan namanya nantang kalau begini. Apa karena kalian merasa di-backingin? Umat Islam nggak mundur. Dan kami berharap, sekali lagi, kami berharap aparat keamanan, pemerintah yang tegas sama Manguni. Jangan sayang, jangan. Jangan. Nanti jangan dibolak-balik ini ceritanya, jangan dibolak-balik. Jangan kalian bolak-balik seolah-olah kami yang provokasi. Kalian yang provokasi. Begitu, itu aja ya. Umat Islam rapatkan barisan. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan playing victim sayang. Jangan playing victim. Kalian yang mulai. Kalian yang provokasi pertama. Untuk ngaku salah aja berat kali kalian. Umat Islam, rapatkan barisan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.